Saat itu Sylvia membawa beberapa majalah fashion gaun pernikahan dan melihat-lihat gaun pernikahan di majalah itu. Dia dan ibunya sedang serius melihat gaun dari sana dan saling berdebat di hadapan Samantha. Samantha hanya bisa menahan kekesalan di hatinya dan rasanya ingin lari dari sana. John dan ayahnya telah pergi meninggalkan mereka untuk membicarakan sesuatu. Samantha menahan hatinya, menahan emosinya yang siap meledak. Dalam hatinya masih kesal karena dia dijebak oleh keluarga itu. "Kak, bagaimana menurutmu?" tanya Sylvia. Samantha memijit pelipisnya. Dia sangat menyesal telah mengatakan mau untuk menikah dengan John padahal dia belum siap. "Sylvia, bukankah waktu itu kau telah memintaku mencoba beberapa gaun?" "Kak, gaun waktu itu jelek. Katakan gaun seperti apa yang kau suka, aku akan memanggil seorang perancang terkenal untuk membuatnya." "Oh Tuhan, jangan sampai aku menikah dengan John," katanya dalam hati. "Pilih saja, terserah kalian," jawabnya pasrah. Sylvia kembali melihat-lihat beberapa gaun di majalah itu dan kembali berdebat dengan ibunya. Samantha memutar bola matanya malas, dalam hatinya kembali berkata, "Aku benar-benar sudah gila mau berhubungan dengan John." Sedangkan saat itu, John dan ayahnya sedang berbicara berdua di ruangan tempat biasa Michael bekerja. Setelah Samantha meneriakkan kesedihannya menikah dengan John, Michael Smith segera mengajak putranya untuk membicarakan hal serius berdua. "John, apa kau sudah yakin dengannya?" tanya Michael pada putranya. "Of course, Dad," jawab John dengan yakin. "Aku tidak akan bertanya tentang latar belakangnya karena aku percaya padamu." "Thanks, Dad, kau tidak perlu khawatir karena dia putri Alex Jackson." "Alex Jackson?" "Yes. Bagaimana kau bisa mengenalnya?" "Yah, anggap saja kami berjodoh." "Lalu bagaimana dengan Stella?" tanya ayahnya lagi karena dia tidak tahu jika putranya sudah memutuskan tali pertunangannya dengan Stella. "Oh Dad, dia hanya ****, dan aku telah memutuskan tali pertunanganku dengannya." Jelasnya. "John, berhati-hatilah. Wanita yang sakit hati sangat mengerikan dan aku rasa Stella tidak akan menerima keputusanmu begitu saja." "Aku tahu, terima kasih atas nasihat Daddy." "Ya sudah, sana temani dia sebelum adik dan ibumu membuatnya lari." John terkekeh mendengar perkataan ayahnya. "Oh Dad, istri dan putrimu benar-benar luar biasa," pujinya. Michael hanya tersenyum mendengar perkataan putranya sedangkan John keluar dari sana untuk menyelamatkan Samantha. John segera kembali ke ruangan tadi dan benar saja, di sana tampang Samantha sudah terlihat kusut oleh perbuatan adik dan ibunya. "Hei kalian, stop. Kalian bisa membuat calon istriku lari. Sayang, kami hanya memilih gaun pernikahan untuknya." "Benar kan?" tanya ibunya kepada Samantha. Samantha mengganggu dan tersenyum terpaksa. Oke, sudah cukup. Baby, ikut denganku." John segera menarik tangan Samantha dan membawanya. "Kakak menghancurkan kesenanganku saja," omel Sylvia. "Kesenangan? Jika bukan perempuan sudah aku habisi kau," maki Samantha dalam hati. "John, setelah ini ayo makan siang bersama," kata ibunya sebelum mereka pergi dari sana. "Oke Mom." John segera membawa Samantha menaiki anak tangga untuk menuju kamarnya. "Baby, maafkan ibu dan adikku," katanya setelah mereka berada di dalam kamar. Samantha membuang wajahnya, malas melihat wajah John. "Baby, look at me." John memegangi dagu Samantha dan menatap matanya. "Apa kau marah? Menurutmu?" "Oh baby, maafkanlah.
Ibuku terlalu bersemangat karena ini pertama kalinya aku membawa seorang perempuan pulang ke rumah. Are you sure? Yes. Kau tahu, keluargamu sungguh luar biasa. Sindirnya. John tersenyum dan menarik Samantha dalam pelukannya. Ibu dan adikku sangat menyukaimu, makanya mereka bertingkah seperti itu. Oh ya. Lalu bagaimana dengan mantan tunanganmu? Baby, mereka bahkan tidak pernah mau bertemu dengannya. John mendekatkan wajahnya dan mulai mencium wajah Samantha. Baby. Apa perkataanmu tadi serius? Yang mana? Menikah denganku? No. What? Baby, jangan bercanda. Kau tidak bisa menarik kembali ucapanmu. Asal kau tahu, aku mengatakan itu karena kasihan pada ibumu yang menangis. Tapi ternyata, apa ibumu mantan artis? Tanyanya. Bukan, ibuku hanya orang biasa. Benarkah? Seharusnya ibumu jadi seorang artis karena aktingnya sangat hebat sampai bisa mendapatkan piala Oscar. John terkekeh dan mengusap kepala Samantha dengan lembut. Sayang, percayalah padaku. Aku akan selalu menjagamu dan Edward. Terima kasih, aku tidak butuh. Jawab Samantha dengan cepat. Oh baby, kau sangat menyebalkan. John segera mengangkat dagu Samantha dan mencium bibirnya sedangkan Samantha memejamkan matanya, membalas ciuman John. Sebenarnya dalam hatinya masih kesal, tapi... ya sudahlah. Sepertinya bagaimanapun dia tidak akan lepas dari John. John melepaskan bibirnya dan menatap Samantha dengan lekat. Apa kau sudah siap menjadi Nyonya Smith? Tanyanya. Samantha tersenyum dan mendekatkan wajahnya, dia juga berbisik di telinga John. Dalam mimpimu Smith. Samantha meninju perut John dengan sekuat tenaga dan pada saat itu John langsung memegangi perutnya karena tidak menduga Samantha akan memukulnya. Baby, kau. Itu balasan karena kalian telah menjebakku. Katanya dengan puas. Baby, awas kau ya. John segera menarik tangan Samantha dan menggendongnya. John mau apa? Tidak. Apa perasaanmu sudah membaik sayang? Tanyanya. Jawab Samantha dan dia memeluk leher John dengan erat. Jika belum kau bisa memukulku sampai kau puas. Ucap John. Sudahlah, anggap aku memang sudah gila mau berhubungan denganmu. Sayang, aku tidak akan membuatmu menyesal karena mau berhubungan denganku. Samantha tersenyum dan membenamkan wajahnya di leher John. John, kalian benar-benar menyebalkan. Seperti yang ayahku bilang, selamat datang di keluargaku yang menyebalkan. Senyum Samantha kembali mengembang di wajahnya. Walaupun keluarga John sangat menyebalkan tapi dia bisa melihat, mereka semua orang yang sangat baik. Nyonya Smith, bagaimana jika kita turun makan? Jangan panggil aku Nyonya Smith. John menurunkan Samantha dari gendongannya dan mencium wajahnya. Baby, sebentar lagi kau akan menjadi Nyonya Smith. Diam-diam Samantha kembali tersenyum, dalam hatinya sangat senang. Dia berharap tidak akan ada yang mengganggu hubungan mereka. Mereka berdua keluar dari kamar itu dan segera menuju ke meja makan. Di sana tampak keluarga John telah menunggu kedatangan mereka dan Edward yang sedang duduk dengan manis sambil memakan makanannya. Mereka berbicara dengan hangat dan Samantha mengutarakan niatnya untuk membawa Edward pulang hari ini. Semula keluarga John menolak, karena mereka sudah jatuh hati dengan Edward tapi Samantha tidak enak hati dan tetap ingin membawa Edward pulang. Sayang, kenapa kalian tidak menginap saja? Pinta Xiao Yu kepada putranya sebelum melepas kepergian mereka. Aku mau mom tapi calon menantumu tidak mau. Jawab John. Kenapa? Maaf Auntie, mungkin lain kali karena aku juga tidak membawa apa-apa kemari.
Xiao Yu menarik nafasnya kecewa. Sayang sekali, padahal aku ingin berbincang-bincang denganmu. Lain kali aku akan datang lagi. Hibur Samantha. Tentu sayang, kau harus sering datang. Samantha tersenyum dan memeluk ibu John. Setelah itu mereka masuk ke dalam mobil untuk kembali ke apartemennya. Sebelum mobil yang membawa mereka mulai berjalan, Samantha dan Edward melambaikan tangannya pada keluarga itu. Sedangkan saat itu di depan pintu apartemen Samantha, lagi-lagi seorang pria bersandar di daun pintu dan menunggu kedatangan Samantha. Samantha segera turun dari mobil dan menggendong Edward saat mereka sudah tiba di apartemennya. Supir pribadi John mengambil barang milik Edward di bagasi dan segera memberikan barang itu pada bosnya. Setelah itu mereka berjalan bersama menunggu lift yang akan membawa mereka ke kamar apartemen Samantha. "Baby, apa Edward tidur?" "Sepertinya," jawab Samantha. Samantha mengusap kepala Edward yang bersandar pada bahunya. Selama di dalam perjalanan kembali Edward tertidur di atas pangkuannya. "Apa perlu aku yang gendong?" tanya John lagi karena dia tidak tega melihat Samantha menggendong Edward. "Tidak perlu John, aku masih bisa mengatasinya." Saat pintu lift yang mereka tunggu terbuka, mereka segera masuk ke dalam dan menutup pintu itu kembali. "Baby, kau itu benar-benar istri idaman. Jangan menggodaku, semua wanita bisa melakukannya." "Baby, asal kau tahu, tidak semua wanita bisa sepertimu. Kau belum pernah menikah dan punya anak, tapi kau sudah bisa menjaga Edward. Kau benar-benar luar biasa kau tahu." Puji John. "Terima kasih John, kau tidak perlu memuji. Aku bisa karena bantuan BBN. Bukan itu maksudku sayang, kau merelakan waktu dan tenagamu untuknya dan jika Sylvia berada di posisimu, aku sangat yakin dia tidak akan bisa. Kau tahu, sekalipun aku hidup miskin aku akan tetap memberikan yang terbaik untuk Edward," kata Samantha. "Sayang, kau itu seperti seorang pahlawan bagi Edward." Samantha hanya tersenyum dan kembali membelai kepala Edward. Dia memang akan melakukan apapun untuk Edward walaupun Edward bukan darah dagingnya. Saat pintu lift sudah terbuka, mereka keluar dari sana dan John melingkarkan tangannya di pinggang Samantha. Baru saja mereka melangkahkan kaki mereka beberapa langkah, di depan pintu apartemen Samantha tampak seorang pria sedang melotot ke arah mereka. Samantha dan John langsung menghentikan langkahnya dan menatap pria itu dengan tajam. "Franz," gumam Samantha dan dengan cepat dia mundur ke belakang dan bersembunyi di balik tubuh John. Franz yang melihat kedatangan mereka langsung dikuasai emosi. Kenapa wanita yang dia incar bisa bersama dengan John? "Baby, cepatlah kembali ke lift dan tunggu aku di mobil," perintah John. "Bagaimana denganmu?" tanya Samantha khawatir. "Sayang, jangan khawatirkan aku tapi khawatirlah dengan Edward. Jangan sampai Franz melihatnya karena ini akan menjadi hal yang tidak bagus." Samantha mengangguk dan segera memutar langkahnya dan kembali ke lift. Tangannya memegangi kepala Edward agar wajah Edward tidak dilihat oleh Franz. "Samantha, mau kemana kau?" Franz berteriak dan berjalan dengan cepat menghampiri mereka. Samantha berdiri di depan pintu lift yang masih bergerak naik dengan cemas. Franz hendak mengejarnya dan hendak melewati John begitu saja tapi John segera menghalanginya. "Ups! Franz, kau tidak boleh ke sana." John berdiri di depan Franz sehingga pria itu tidak bisa mendekati Samantha dan Edward. "Aku tidak ada urusan denganmu," kata Franz kesal. "Tentu ada. Jika kau berani mendekati wanitaku maka kau akan berurusan denganku." "Wanitamu?" Franz tertawa terbahak-bahak. "Kau sungguh serakah. Berapa wanita yang kau punya, hah?"
Kau selalu merebut apa yang jadi milikku. Katanya kesal. John hanya diam saja dan melirik ke arah Samantha yang memandang ke arahnya. Dia tidak boleh memancing emosi Franz sebelum Samantha dan Edward masuk ke dalam lift dan aman. Samantha kembali menekan tombol lift dengan perasaan cemas, menunggu pintu lift itu bagaikan setahun baginya. "Samantha, aku ingin berbicara denganmu," teriak Franz lagi. Teriakan Franz begitu kencang sampai membuat Edward kaget dan terbangun dalam gendongan Samantha. "Mommy, what happened?" Edward mengangkat kepalanya sejenak tapi dengan cepat Samantha menekan kepala Edward hingga wajah Edward kembali bersembunyi di lehernya. Dengan perasaan ketakutan Samantha langsung berlari ke arah anak tangga. Dia tidak mau menunggu lift lagi di sana karena bisa saja Franz melihat wajah Edward. "Samantha, tunggu!" teriak Franz. "Franz, sudah aku bilang jangan mengganggu wanitaku." John menekan setiap perkataannya. Dia sudah tenang saat melihat Samantha membawa Edward berlari menuruni tangga. "John, kau asteris ngan. Kenapa kau selalu merebut wanita yang aku sukai?" Franz mulai kesal karena Samantha telah kabur darinya dan John menghalanginya. "Jangan salah paham, aku tidak merebut apapun darimu. Kau, setelah merebut Stella dariku dan membunuh anakku, sekarang kau mau merebut Samantha Jackson dariku?" John tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Franz. "Percayalah, aku tidak merebut apapun darimu. Stella yang memaksa ingin menjadi tunanganku dan aku juga tidak membunuh anakmu karena aku tidak tahu apa-apa. Seharusnya kau menyalahkan Stella atas semua yang terjadi di antara kalian berdua," katanya. "Kau tahu, sedari dulu aku sangat membencimu." Franz menatap John dengan tajam dan api kebencian jelas terpancar dari tatapan matanya. "Terima kasih," jawab John cuek. "Kau..." Franz benar-benar emosi. "Sekarang aku tambah membencimu, tidak hanya merebut Stella tapi kau merebut Samantha dariku." Franz mengulangi perkataannya. "Franz, jika kau pintar, sebaiknya kau pergi dari sini." John mengeluarkan sebuah pistol yang ada di balik bajunya dan mengarahkan benda itu tepat di kepala Franz. Benda itu memang selalu dia bawa untuk berjaga-jaga. "Aku bukan orang yang suka bernegosiasi, jadi sebaiknya kau pergi dan jangan mengganggu Samantha." Franz menatap tajam ke arah John. Dia tidak menyangka Samantha memiliki hubungan dengan John. Karena hari ini dia hanya mau bertemu dengan Samantha dan mendekatinya, jadi dia tidak membawa senjata. Walaupun tali pertunangan mereka telah diputuskan begitu saja, dia masih berniat mengenal Samantha lebih jauh. Tapi saat melihat Samantha bersama dengan John membuatnya sangat emosi. Kenapa setiap perempuan yang dia sukai menempel pada John? "John, aku akan membuat perhitungan denganmu dan kali ini aku pastikan akan merebut Samantha Jackson darimu sehingga kau merasakan apa yang aku rasakan 3 tahun lalu saat kehilangan orang yang sangat aku cintai," ancam Franz. "Aku bukan orang yang takut pada ancaman, jadi aku akan menantikan balasan darimu," jawab John dengan santai. Pintu lift yang ditunggu Samantha tadi berbunyi dan terbuka. Franz masih menatap John dengan api permusuhan di antara mereka. Dengan memendam kekesalan di hati, Franz berlalu dari hadapan John dan menuju ke pintu lift. Jika dia bersikeras untuk melawan John saat itu maka akan sia-sia. Pria itu bisa menembakkan senjatanya kapan saja. Setelah kepergian Franz, John menurunkan senjatanya dan menyimpannya kembali. Dia tidak menyangka Franz bisa ada di sana. Sepertinya, keselamatan Samantha dan Edward mulai terancam. Franz tidak akan pernah main-main dengan ancamannya. John segera mengambil ponselnya dan menghubungi supir pribadinya. "Apa Samantha dan Edward ada di mobil?" tanyanya. "Tidak ada, bos.
John menahan nafasnya dan segera mematikan ponselnya. Oh, silan. Jangan sampai Franz dan Samantha bertemu di bawah. Dia segera memutar langkahnya dan berharap Franz dan Samantha tidak bertemu di bawah sana.